Assalamualaikum anak-anak ustazah. Hari ini kita belajar tema 3 di subtema 4. Keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Ayo Ananda, silakan buka bukunya tema 3 subtema 4. Kita belajar perubahan wujud di subtema 4. Kita akan mempelajari perubahan wujud benda yang terjadi di sekitar kita, seperti kegiatan manusia dan kejadian alam. Contohnya pada proses pembuatan garam. Anak-anak, garam banyak manfaat untuk kehidupan. Garam sering digunakan sebagai penyedap makanan dan pengawet alami makanan. Perubahan wujud yang terjadi pada proses pembuatan garam adalah menguap ketika menjemur pakaian yang basah. Juga terjadi perubahan wujud, yaitu menguap. Anak-anak perhatikan dalam tahapan-tahapan pembuatan garam. Nah, anak-anak perhatikan gambar. Ada tahapan-tahapannya. Perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam adalah menguap. Kemudian proses pembuatan gulali. Pada proses pembuatan gulali, ketika gula dipanaskan, maka gula akan berubah warna menjadi gelap dan terjadi perubahan wujud dari benda padat menjadi cair atau disebut mencair. Kemudian ketika gulali dibentuk, lama-kelamaan gula menjadi beku, maka di sini akan terjadi proses dari cair menjadi padat atau disebut membeku. Nah, kemudian embun. Anak-anak pernah mendengar kata embun atau pernah melihat embun? Nah, jika anak-anak bangun di pagi hari, kemudian anak-anak punya tumbuhan, coba perhatikan di daun, kita akan melihat butiran-butiran air. Nah, itulah yang disebut embun. Pada embun juga terjadi peristiwa perubahan wujud. Nah, perubahan wujud pada embun itu yaitu perubahan wujud dari alam. Embun terjadi karena di pagi hari udara lebih dingin. Oleh karena itu, uap air berwujud gas di udara berubah menjadi partikel air. Perubahan wujud dari gas menjadi cair disebut mengembun. Kemudian pada proses terjadinya hujan juga kita akan melihat perubahan wujud benda. Hujan terjadi karena adanya perubahan wujud. Sebagian permukaan bumi yang berisi air, di bumi ada sungai, danau, kolam, dan lautan yang terisi air. Air di permukaan bumi menguap karena panas matahari. Anak-anak perhatikan gambar. Karena panas matahari, air menguap ke atas, berubah menjadi awan. Kemudian awan akan mengembun menjadi titik-titik air. Kemudian titik-titik air jatuh ke bumi, itulah yang dikenal sebagai hujan. Nah, anak-anak, kita telah mempelajari berbagai perubahan wujud di sekitar kita. Perubahan wujud dialami dalam kehidupan sehari-hari. Alam mempersiapkan semua kejadian-kejadian itu adalah Allah mempersiapkan semua agar manusia dapat tinggal di bumi dengan nyaman.
Nah, kemudian kita akan belajar makna bersatu dalam keberagaman. Anak-anak coba perhatikan teks cerita tentang Edo. Setiap pagi sebelum berangkat ke sekolah, Edo merapikan tempat tidur, menolong ibu menjaga adik dan membantu ibu membuat sarapan. Sore harinya, Edo juga menyiram bunga dan pohon di kebun. Kemudian pada malam hari, Edo dibantu oleh ayah dan ibu ketika mengerjakan PR. Dalam keluarga Edo, mereka saling tolong-menolong. Anak-anak ingat ya, sikap tolong-menolong akan menciptakan kerukunan. Sama juga seperti teks cerita tentang Siti. Di desa tempat tinggal Siti, meskipun tetangga Siti berasal dari suku yang berbeda-beda, agama yang berbeda, mereka saling menghormati, saling menjenguk, dan saling membantu. Karena Siti dan tetangganya saling menghormati, saling menjenguk, dan saling membantu, mereka hidup rukun dan damai. Nah, anak-anak, jika kita ingin merasakan hidup yang damai, maka kita harus saling tolong-menolong, baik itu di keluarga ataupun di lingkungan sekitar kita. Saling menghormati itu juga penting ya anak-anak ya. Teknik lipat. Nah, anak-anak, perhatikan cara melipat baju dari langkah pertama sampai ke 7. Nanti Ananda silakan praktik di rumah melipat baju. Jika sudah bisa, bantu ibu ya di rumah. Membantu orang tua adalah perbuatan baik ya anak-anak. Baiklah, kita tadi sudah belajar keajaiban dari perubahan wujud. Semua keajaiban yang terjadi di bumi karena kekuasaan Allah. Jadi kita harus selalu bersyukur. Kita juga sudah belajar makna bersatu dalam keberagaman. Supaya kita bisa bersatu, hidup rukun dan damai, maka kita harus saling tolong-menolong, saling menghargai, saling membantu. Kita juga sudah mempelajari teknik lipat. Nah, untuk tugas hari ini ada di halaman 177 dan 188. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.